Baik, selamat jumpa kembali di channel Berbagi Matematika. Kali ini kita akan bicarakan mengenai persamaan trigonometri dalam bentuk kuadrat. Ini adalah pertemuan yang kelima dari persamaan trigonometri, dan bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, saya tunggu. Oke, kita langsung lihat aja dulu bentuk trigonometri dalam bentuk persamaan kuadrat. Misalnya A sin kuadrat X tambah B sin X tambah C sama dengan 0. Model yang kedua adalah A cos kuadrat X tambah B cos X tambah C sama dengan 0. Dan model yang ketiga adalah A tan kuadrat X tambah B tan X tambah C sama dengan 0. Nah, tentunya yang ini adalah model, sehingga soal yang berkaitan dengan bentuk kuadrat kita bawa ke dalam salah satu model yang ada ini. Kalau sudah bentuk persamaan kuadrat seperti ini, maka tentunya bisa kita selesaikan dengan metode penyelesaian persamaan kuadrat yang kita pelajari di kelas 10. Ada menggunakan metode pemfaktoran, menggunakan kuadrat sempurna, atau menggunakan rumus ABC. Nah, tentunya kita pilih yang cocok untuk setiap soal. Kita akan ambil misalnya contoh untuk X antara 0 sampai pi, nilai X yang memenuhi persamaan 4 sin kuadrat X kurang 4 cos pi per 2 tambah X sama dengan 3 adalah. Jadi kita lihat ini belum sesuai dengan bentuk yang sudah ada, tetapi kita tahu bahwa cos pi per 2 tambah X itu sama dengan min sin X, berarti ini berubah menjadi 4 sin kuadrat X tambah 4 sin X kurang 3 sama dengan 0. Nah, gitu ya. Nah, ini sudah bentuk kuadrat ya. Maka kita tinggal faktorkan saja, yaitu 2 sin X tambah 3 kali 2 sin X kurang 2 sama dengan 0. Nah, dari ini kita peroleh sin X sama dengan minus 3 per 2. Tentunya sesuai dengan yang kita pelajari di pertemuan pertama, akan tidak ada harga X yang memenuhi. Maka kita carilah dari 2 sin X kurang 1 sama dengan 0. Dan dari sini kita dapat berarti sin X sama dengan setengah. Nah, setengah kita tahu adalah sama dengan sinus 30 derajat atau 1/6 pi. Maka kita cari X-nya sama dengan 1/6 pi tambah K kali 2 pi. Kalau K-nya sama dengan 0, ya berarti X-nya sama dengan 1/6 pi. Nah, untuk X-nya yang bagian kedua berarti pi kurang 1/6 pi tambah K kali 2 pi. Atau ini disederhanakan menjadi X sama dengan 5/6 pi tambah K kali 2 pi. Kalau K-nya sama dengan 0, maka kita dapatkan X-nya 5/6 pi. Tentunya untuk K adalah elemen bilangan real yang lain, ini tidak ada harga yang memenuhi, jadi kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah 1/6 pi dan 5/6 pi. Berarti jawabnya ini ya. Oke, bagi Anda yang mau fasilitas atau pelayanan secara spesifik, silakan gabung dengan channel Berbagi Matematika, karena di channel Berbagi Matematika ini sudah ada tombol gabung. Silakan tekan untuk mengetahui fasilitas yang akan didapatkan, dan bisa juga ditonton videonya di situ apa saja yang menjadi fasilitasnya. Nah, kita lanjutkan aja dulu. Jika X antara minus pi per 2 dan pi per 2 dan memenuhi persamaan 4 tangen kuadrat X kurang 7 tangen X tambah 3 sama dengan 0, maka sin X sama dengan berapa? Nah, jadi ini tadi persoalannya ya. 4 tangen kuadrat X kurang 7 tangen X tambah 3 sama dengan 0. Kita tinggal faktorkan saja menjadi 4 tangen X kurang 3 kali tangen X kurang 1. Nah, kalau ini kita selesaikan, maka kita dapat hasilnya itu adalah ini, kalau minus ya, ini minus 7. Berarti dari sini tangen X-nya sama dengan 3/4. Nah, kalau X-nya tangen 3/4, tentunya sinus X-nya bisa kita cari.
Ya, kita buat pada garis bilangan tangen X sama dengan 3/4, berarti menggunakan rumus Pitagoras kita dapat yang ini sama dengan 5. Berarti sinus X-nya sama dengan 3/5. Selanjutnya kalau dari sini kita dapat tangen X-nya sama dengan 1, berarti kalau kita gambarkan lagi, ini adalah X, berarti ini akar 2. Nah, berarti kita sin X-nya sama dengan 1/2 atau sama dengan setengah akar 2. Itu ya. Atau bisa juga kalau tangen X-nya 1 kan sama dengan tangen 45, berarti X-nya sama, sin X-nya sama dengan setengah akar 2 ya. Kita dapatkan seperti itu. Jadi jawabnya yang ini. Selanjutnya kita akan coba lihat lagi jika X1 dan X2 memenuhi persamaan 12 cos kuadrat X kurang cos X kurang 1 sama dengan 0, maka sekant kuadrat X1 tambah sekant kuadrat X2 sama dengan berapa? Nah, jadi karena yang ditanyakan adalah sekant kuadrat X1 tambah sekant kuadrat X2, maka kita harus olah terlebih dahulu. Kita olah sekant kuadrat X1 tambah sekant kuadrat X2 sama dengan 1/cos kuadrat X1 tambah 1/cos kuadrat X2. Nah, lalu ini kita samakan penyebutnya sehingga kita dapatkan hasilnya adalah cos kuadrat X2 tambah cos kuadrat X1 per cos kuadrat X1 kali cos kuadrat X2. Lalu ini disederhanakan menjadi cos X2 tambah cos X1 kuadrat kurang 2 cos X2 kali cos X1 per cos X1 kali X2 kuadrat. Nah, dari persamaan ini kita bisa dapat bahwa kita sudah bicarakan berarti cosinus X1 tambah cosinus X2 sama dengan minus B per A. Sedangkan di sini A-nya 12, B-nya minus 1, dan C-nya sama dengan minus 1. Sehingga kita dapatkan cos X1 tambah cos X2 sama dengan 1/12. Nah, kemudian kita tahu kalau cos X1 kali cos X2 itu sama dengan C per A. C-nya sama dengan minus 1, kemudian A-nya 12, jadi minus 1/12. Kita tinggal masukkan ke persamaan ini. Kalau kita masukkan, lalu kita olah. Sesudah kita olah, maka kita dapatlah hasilnya itu adalah 25. Ini kalau disamakan penyebutnya, jadi 1/144 dibagi 12 sama dengan 12 kali 2, 24 tambah 1 sama dengan 25. Nah, jadi berarti jawabnya adalah yang ini. Nah, jadi berbagai persoalan mengenai persamaan trigonometri yang bisa diselesaikan dengan membawa dia ke persamaan kuadrat bisa kita selesaikan. Oke, itu aja untuk pertemuan kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan informasi ini kepada temanmu agar mereka juga bisa menyelesaikan persamaan kuadrat yang bentuknya kuadrat. Itu aja untuk pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.